Legend of the Great Sage. Chapter 406. Angin malam bersiul, dan gerimis memenuhi wajahnya. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi langit yang gelap. Sayap angin yang setengah transparan akan mengembang dan berkontraksi pada waktu-waktu tertentu. Dia seperti ikan merah, kadang-kadang melompat keluar dari lautan awan dan jatuh ke dalam hujan di lain waktu. Saat dia melakukannya, dia dengan cepat membiasakan diri dengan penggunaannya. Pada saat ini, inti Daemon Penyuruh tiba-tiba berkedip, memberikan sedikit peringatan. Li Qingshan berbalik dan melayang di udara. Yang dia lihat hanyalah langit, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Namun, perasaan diawasi menjadi semakin jelas. Secercah cahaya hijau bergerak menembus awan. Ekspresi Fu Qingjin suram, dan tatapannya seperti kilat. Ketika Li Qingshan berhenti, dia juga berhenti, bersembunyi di awan dengan tenang. Gerimis tidak berhenti. Mereka berdiri diam. Li Qingshan pada dasarnya segera menentukan identitas orang lain. Perjalanannya ke menara masih mengungkap dirinya di penghujung hari. Dia ingin menggunakan klonnya untuk menguji kekuatannya lagi, tetapi ketika dia memikirkan tentang 300 kantong harta karun di tubuhnya, dia berbalik dan terbang ke bawah, memasuki bawah tanah melalui sebuah gua. Mangsa yang sangat waspada. Fu Qingjin mengungkapkan dirinya. Dengan mangsa seperti ini, misi sebagai penghubung tidak akan terlalu membosankan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mencetak gol. Bepergian ke bawah tanah, Li Qingshan mengeluarkan peta mental bawah tanah dan mencari jalan kembali ke wilayahnya. Just Now telah membuatnya benar-benar memahami apa artinya berada dalam situasi yang mengerikan. Dia perlu segera merespons. Kembali ke gua, kaki seribu berkultivasi dengan tenang di platform batu, memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Sesosok bayangan muncul di belakangnya, muncul dari kehampaan. Itu menerjang ke arahnya. Li Qingshan sudah bersiap. Dia tiba-tiba berbalik, membuka tangan kanannya, dan menurunkannya lagi. Sosok yang lembut dan halus jatuh ke pelukannya. Tuan, kamu kembali. Ye Liubo sangat gembira. Kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi. Li Qingshan mengangkat alisnya. Ya, itu semua berkat ahli pil yang dianugerahkan kepadaku. Kata Ye Liubo penuh rasa terima kasih. Setelah menelan pil roh sejati, dia segera merasakan tubuhnya penuh kekuatan. Hal ini mulai berubah secara kualitatif. Akhirnya, dia menerobos ke alam berikutnya dan melewati kesengsaraan surgawi. Ini bukan hanya efek dari True Pill, tetapi juga karena dia telah mengumpulkan cukup waktu dalam kemacetan ini. Liubo bersedia menggunakan segala cara. Untuk membalas kebaikan Tuan, Ye Liubo menjilat bibirnya. Bagus sekali. Teruslah menjadi tuan rumah perdagangan ini. Aku membutuhkan lebih banyak rumput roh. Saya tidak membicarakan hal ini. Guru, menurut Anda ini apa? Ye Liubo mengungkapkan ekspresi sedih. Kemudian, dia mengeluarkan banyak ramuan spiritual dari kantong 100 harta karunnya. Sebelum Li Qingshan pergi, dia memberinya banyak alat spiritual dan jimat spiritual yang tidak dia perlukan. Setelah dia melewati kesengsaraan surgawi, dia ingin kembali dan pamer. Dalam perjalanannya, mereka melakukan beberapa transaksi. Dia juga membantu Li Qingshan mendapatkan cukup banyak ramuan spiritual, tidak ada satupun yang berumur kurang dari 100 tahun. Bagus sekali. Li Qingshan menerima rumput roh dan tersenyum. Sekarang, dia punya dua pilihan. Salah satunya adalah meninggalkan tempat ini. Untuk menghindari serangan Fu Qingjin, dia bisa pergi lebih jauh ke bawah tanah dan tinggal sementara di kota obsidian. Cara lainnya adalah memperkuat tempat ini dan mengubahnya menjadi benteng melawan pembunuh iblis. Sebelumnya, dia lebih condong pada yang pertama. Bagaimanapun, dia memiliki tenaga yang terbatas. Dia tidak berkultivasi demi kebangkitan ras iblis besar, jadi dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan pembunuh iblis. Tapi sekarang, dia punya ide lain. Dia masih harus melihat hasil pertemuannya dengan Spider Queen. Ayo pergi, ikutlah denganku menemui Ye Mingsu. Tolong biarkan aku pergi bersamamu, Tuan. Ye Liusu keluar dari kegelapan tanpa suara. Baiklah, bawakan milipet. Tuan Bulan Utara, sudah lama tidak bertemu. Kabar baik apa yang Anda punya untuk saya? Di kota obsidian, Ye Mingsu mendengar berita kedatangan Bulan Utara dan segera bergegas kembali. Sikapnya sangat hormat. Setelah menerima bantuan senjatanya, Spider Shadow Tribe secara bertahap membalikkan keadaan dalam pertempuran bawah tanah. Nyonya Yelah yang sedang menaiki puncak kesuksesan. Li Qingshan menyilangkan kaki dan duduk di kursi bersandaran tinggi. Ye Liubo dan Ye Liusu berdiri di sampingnya. Bagaimana aku bisa layak jika Tuan Bulan Utara memanggilku Nyonya? Kamu cukup memanggilku Mutiara. Ini semua berkat Tuan Bulan Utara. Ini hanyalah hadiah kecil, tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormatku. Ye Mingsu memegang kotak brokat dan menawarkannya dengan kedua tangannya. Tidak ada hadiah yang tidak layak diterima. Pearl, kamu pasti punya permintaan lain. Li Qingshan membuka kotak brokat. Di dalamnya ada ginseng darah hitam yang berumur 1000 tahun. Warnanya benar-benar hitam dan dipenuhi energi spiritual. Itu memiliki bentuk manusia yang tidak jelas. Berbeda dengan ramuan roh lainnya, sebagai salah satu ramuan roh yang dapat dikonsumsi langsung, ginseng darah hitam sangat berharga di bawah tanah. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Bulan Utara masih menyimpan pil yang ditelan Liubo? Jika ya, saya bersedia menukarkannya dengan ramuan spiritual yang lebih banyak dan bahkan lebih baik.
Mata Ye Mingzu berbinar. Ada banyak penjelajah malam di klan yang telah mencapai level tertentu tetapi gagal menerobos. Jika dia bisa mendapatkan beberapa pil, mereka bisa langsung mendapatkan banyak kultivator kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi, membentuk kekuatan yang menghancurkan. Pearl, kamu sungguh ambisius. Li Qingshan mengutak-atik ginseng darah hitam sambil tersenyum. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda bersedia membantu saya, Tuan Northmoon, maka saya berjanji kepada Anda bahwa permintaan apapun yang Anda miliki di wilayah ini di masa depan, Tuan Northmoon akan sepenuhnya dipenuhi, termasuk saya. Ye Mingzu tersenyum genit. Ya, tapi sebelum itu, ikutlah denganku untuk melihat Ratu Laba-Laba terlebih dahulu. Biasanya, saya akan mengambil apa yang saya inginkan secara pribadi. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Jika dia ingin melindungi wilayahnya dan menghadapi Fu Qingjin, penjelajah malam akan menjadi sangat penting. Namun, dia tidak berencana menggunakan metode lemah seperti pertukaran yang setara. Dia ingin menggenggam kekuatan ini di tangannya dan membangun landasan bagi otoritasnya di dunia bawah tanah. Itu hanya beberapa lusin bawahan. Apa yang dimiliki Fu Qingjin, saya juga harus memilikinya. Di kota Cobweb, karpet merah terang terbentang di depan tahta. Helika Verparosa berdiri di belakang tahta dengan gaun merah. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan mengamati Li Qingshan. Bulan Utara, kamu akhirnya datang menemuiku. Nyonya Ratu Laba-Laba telah memanggilmu, namun kamu belum pernah datang. Apa niatmu? Wajah pucat Blood Shadow dipenuhi dengan permusuhan yang tak terselubung. Saya selalu memikirkan Bu Spider Queen, tapi saya selalu bergerak atas perintah Bu Spider Queen. Saya tidak seperti sebagian orang yang hanya tahu cara menghabiskan hari-harinya dengan santai di dalam rumah wilayah itu. Li Qingshan tertawa keras dan menatap Blood Shadow. Dengan kata lain, kamu telah membawa kepala tetua tanaman anggur hijau. Ekspresi Helika Verparosa berubah. Dia menjadi sedikit tertarik. Sayangnya, aku belum melakukannya. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Apakah kamu mempermainkan Nyonya Spider Queen? Nyonya Spider Queen, saya akan pergi ke atas tanah sekarang dan membawa kembali kepala Green Fin Elder. Blood Shadow memarahi dengan keras sebelum mengajukan diri. Ekspresi Spider Queen berubah sedikit dingin. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di aula atas. Apa yang kamu tertawakan? Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengembalikan sehelai pun rambutnya. Itu karena dia sudah menghilang bersama Gunung Greenfin. Petik 2. Hilang. Helika Verparosa sedikit ragu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Bayangan darah mengerutkan kening. Saya tidak dapat menahannya. Saya sedikit bertangan berat. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Helika Verparosa melengkungkan jarinya, dan cermin oval di sudut aula bersinar terang. Itu adalah artefak misterius. Li Qingshan terkejut. Dia melihat pemandangan di cermin melewati batu dan tanah, sampai di atas tanah. Itu mencerminkan Gunung Greenfin yang telah menjadi lubang besar. Pada saat itu, bahkan Blood Shadow pun terdiam. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Li Qingshan dengan menghilang. Reaksi pertamanya adalah hal ini mustahil. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, mustahil seluruh gunung berakhir seperti ini, kecuali dia meledakkan inti dasmonnya. Sudut bibir Helika Verparosa melengkung, perlahan melebar. Itu indah dan kejam, tawa yang mengerikan. Itu seperti benang tipis, hanya melewati pikirannya. Di luar, Ye Mingzu menggigil di dalam dan menundukkan kepalanya. Dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Li Qingshan. Pada saat ini, dua jenderal Daemon yang kuat, siput naga dan batu kuat, bergegas mendekat. Mereka mendengar tawa Ratu Laba-Laba dan sangat terkejut. Lubang apa ini? Setelah membungkuk, Strongstone melihat pantulan di cermin dan bertanya dengan cemberut. Gunung Anggur Hijau. Dragon Snail berkata perlahan, berbicara lebih lambat dari sebelumnya. Dia juga meragukan penilaiannya sendiri saat dia menatap Li Qingshan dalam-dalam. Kamu berhasil. Suara Strongstone menggelegar, penuh kejutan. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Mulai hari ini dan seterusnya, aku mengizinkanmu menemuiku secara langsung. Tidak perlu melapor. Suara Helika Verparosa menjadi lebih ramah. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai hadiah yang kuat dan menyenangkan. Ekspresi Ye Mingzu berubah. Ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Dragon Snail, Strongstone, dan Blood Shadow. Apakah ini berarti Jenderal Daemon lain akan ditambahkan ke daftar 3 Jenderal Helika Verparosa mulai hari ini dan seterusnya? Ayo berjuang. Batu kuat menjilat bibirnya. Niat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya, tapi dia tidak keberatan. Namun, dia tidak menyuarakan keberatannya. Jika ini benar-benar perbuatannya, maka dia memang memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan seperti itu. Blood Shadow berkata, Nyonya Ratu Laba-Laba, dia berbohong. Bulan Utara, aku tidak percaya kamu bisa melakukan ini. Apakah kamu cukup berani untuk menghadapiku? Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Petik 2. Blood Shadow percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, selama dia mendapat izin dari Ratu Laba-Laba, dia pasti bisa mengungkap kekuatan sebenarnya dari Bulan Utara. Dia akan membuat Spider Queen mengerti bahwa dia tidak layak berdiri sejajar dengan mereka. Berhenti. Helika Verparosa memanggil untuk menghentikan mereka. Apakah kamu ingin menghadapi klon? Klon. Selain Dragon Snail, semua orang terkejut. Ye Mingzu tiba-tiba mengerti mengapa dia begitu tidak takut ketika menghadapi seluruh klan Spider Shadow di masa lalu.
Dia menjadi semakin senang karena dia telah mengambil keputusan saat itu. Kamu telah menggunakan klon untuk menangani kami sepanjang waktu. Ekspresi Blood Shadow menjadi semakin suram. Dia memikirkan kapan terakhir kali dia diburu. Dia menghilang ke udara dengan cara yang tak terbayangkan. Ternyata itu adalah tiruan yang mempermainkannya. Keselamatan adalah yang utama. Saya yakin Nyonya Ratu Laba-Laba dapat memahami kekhawatiran saya. Setelah mendengarkan keseluruhan ceritanya, mungkin saudaraku Dragon Snail dan Strongstone pun bisa mengerti. Sebenarnya, meskipun Nyonya Ratu Laba-Laba menggunakanku sebagai kambing hitam, aku tidak akan menganggapnya aneh. Petik 2. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan sehingga aku perlu menggunakan kamu sebagai kambing hitam? Saya juga sangat penasaran. Bagaimana kamu melakukannya? Rasa penasaran Helicover Parosa juga terguncang. Chapter 407. Setelah melihat Ratu Laba-Laba, aku segera naik ke Gunung Greenfin untuk membunuh lelaki tua Greenfin, tapi aku jatuh ke dalam perangkap Fu Qingjin di Istana Koleksi Pedang dan kehilangan tiruanku. Sejak saat itu, Gunung Greenfin telah diselimuti oleh formasi disintegrasi dualitas. Mustahil untuk masuk. Pembentukan disintegrasi dualitas. Anda menghancurkan formasi disintegrasi dualitas. Wajah tenang siput naga akhirnya menunjukkan riak. Dia berbicara lebih cepat juga. Saudara Dragon Snail juga mengetahuinya. Sejujurnya, saya tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Saya rasa tidak ada orang yang hadir selain Nyonya Ratu Laba-Laba yang bisa melakukannya, jadi saya sudah memikirkan sebuah rencana sepanjang waktu. Sampai tadi malam, ketika para anggota pembunuh iblis berkumpul di sebuah perkebunan di luar prefektur Clear River. Petik 2. Pembunuh iblis. Batu kuat mengerutkan kening. Bagi para daemon, nama ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan yang besar. Itu benar. Yang disebut pembunuh iblis adalah sekelompok sekte yang dipimpin oleh Istana Koleksi Pedang. Generasi pembunuh iblis saat ini di prefektur Clear River tampaknya berada di bawah kekuasaan Fu Qingjin itu. Lanjutkan, kata Helicover Parosa setelah berpikir beberapa lama. Saat saya mengikuti mereka, saya melihat salah satu penggarap yayasan pendirian turun dari langit dengan sebuah kapal besar, mekanisme yang dibangun oleh manusia. Saya diam-diam mengejarnya, dan ada dua penggarap yayasan di atasnya. Li Qingshan menceritakan semua yang terjadi dalam satu tarikan napas. Aula menjadi sunyi. Dia telah membajak kapal perang manusia yang kuat, menghancurkan formasi Gunung Greenfin, dan membunuh Greenfin Elder sendirian. Seberapa menggetarkan jiwa rangkaian aksi ini? Jika dia tidak berani dan pintar, bagaimana dia bisa mencapai hal ini? Nak, kamu punya keterampilan. Yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah yang kuat. Kamu kuat dan cukup kejam. Strongstone tertawa keras dan menamparkan bahu Li Qingshan. Daemon Qi tiba-tiba mengalir ke tangannya, dan dia membantingnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di tempat Li Qingshan berdiri. Aku ingin lebih bertarung denganmu sekarang. Strongstone mengangkat kepalanya dan tertawa liar, matanya bersinar terang. Akan ada peluang. Li Qingshan menghindar ke samping dan menyandarkan kepalanya di lengannya. Apakah kamu takut aku akan mengkhianatimu? Helicover Parosa berdiri dan menatap lurus ke arah Li Qingshan. Bukankah itu hobimu? Li Qingshan tertawa. Pengkhianatan, kecemburuan, kekacauan, kesakitan. Helicover Parosa telah lama mengungkapkan segala sesuatu dalam sifatnya tanpa syarat, memamerkan kejahatannya seperti manusia yang memamerkan kebaikannya. Dibandingkan mengatakan konflik antar penjelajah malam adalah demi keseimbangan, lebih baik mengatakan itu untuk menyenangkannya. Apakah kamu keberatan? Tidak, disinilah letak pesonamu. Kamu juga sangat menawan. Kamu membuatku ingin berhubungan S3 kilodetik denganmu. Kalau begitu, aku akan menelanmu satu gigitan pada satu waktu. Helicover Parosa turun dari singgasana perlahan dan menyentuh pipi Li Qingshan. Dia menggilat bibir merah cerahnya dan berkata dengan suara berat yang dipenuhi pesona menakutkan. Sepotong keterkejutan melintas di mata Ye Mingsu. Li Qingshan juga menggigil di dalam. Dia telah mendengar Ye Liubo menyebutkan beberapa kebiasaan bawah tanah. Ada beberapa kebiasaan di bawah tanah. Salah satunya adalah berbagai klan akan mengorbankan laki-laki penjelajah malam kepada Ratu Laba-Laba setiap tahunnya, sementara Ratu Laba-Laba akan memakan setiap orang yang pernah berhubungan intim dengannya. Tidak ada pengecualian. Jika ada orang yang cukup berani untuk merancang dirinya, maka dia akan menjadi kekasih mereka yang paling mematikan. Untungnya, karena hukum bahwa Desmond tidak boleh membunuh satu sama lain, dia tidak akan memaksa Desmond untuk melakukannya. Li Qingshan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepadanya yang hanya berjarak beberapa inci, mungkin ada peluang di masa depan. Oh, kapan? Petik 2. Saat kamu tidak bisa memakanku. Kamu sangat berani. Lagi pula itu hanya tiruan. Jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin sudah kencing karena ketakutan. Li Qingshan mengangkat bahunya. Hadiah apa yang kamu inginkan? Jangan ragu untuk bertanya. Helicover Parosa kembali naik tahta dengan cepat. Aku ingin menjadi raja penjelajah malam. Li Qingshan menjawab tanpa ragu sedikit pun. Apakah kamu tidak terlalu berani? Wajah Helicover Parosa tiba-tiba berubah. Dia memancarkan aura pembunuh dan sedikit rasa manis. Penjelajah malam adalah mainannya yang paling penting, namun seseorang cukup berani untuk memintanya. Ekspresi Ye Mingzu juga berubah. Dia tiba-tiba mengerti apa yang ingin dikatakan Li Qingshan. Apa yang kuinginkan, aku akan mengambilnya sendiri. Dia ambisius,
Tapi yang dia inginkan hanyalah klan Spider Shadow menjadi klan paling kuat di antara penjelajah malam. Dibandingkan dengan ambisinya, menjadi klan paling kuat di antara para penjelajah malam masih tampak sepele. Jika Anda tidak menyetujuinya, yang bisa saya lakukan hanyalah meninggalkan wilayah saya dan melarikan diri ke tempat lain. Apakah kamu mengancamku? Mata Helicover Rosa menyipit berbahaya. Tentu saja tidak, karena kamu menolak untuk menyerahkanku, balas dendam pembunuh iblis akan segera tiba. Wilayahku pasti akan menjadi yang pertama menanggung beban terbesarnya. Pembunuh iblis penuh dengan tuan. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang cukup barulah bisa kita punya peluang melawan dia dalam pertempuran sampai mati. Atau dengan kata lain, apakah Anda hanya puas dengan pertempuran kecil ini? Petik 2. Perang sudah dekat. Kekuatan para penjelajah malam adalah kekuatan yang sangat penting di bawah komandomu, tapi saat ini, mereka masih berupa tumpukan pasir lepas. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan berguna. Di pada akhirnya, mereka hanya akan dikalahkan satu persatu. Aku akan mengumpulkan mereka dan mengubahnya menjadi pedang sejati di tanganmu. Melawan pembunuh iblis, bukankah itu lebih menarik daripada membunuh satu sama lain? Li Qingshan maju selangkah dan berkata dengan jelas. Inilah tujuannya. Selama dia mengumpulkan kekuatan dari semua penjelajah malam, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat yang tidak bisa melawan pembunuh iblis dari prefektur Clear River. Kemudian, dia akan memiliki pengaruh untuk berbenturan dengan Fu Qingjin. Tidak diperlukan perdagangan apapun. Para penjelajah malam harus mempersembahkan berbagai ramuan spiritual kepadanya. Helicover Rosa tenggelam dalam pikirannya setelah itu, karena apa yang dikatakan Li Qingshan memang masuk akal. Sebelum perang, mengumpulkan kekuatan mereka sangatlah diperlukan. Nyonya Ratu Laba-Laba, kamu tidak boleh melakukan itu. Blood Shadow berkata dengan tergesa-gesa. Jika dia benar-benar berhasil, pengaruhnya di bawah tanah akan melampaui mereka bertiga. Dia akan menjadi Jenderal Daemon terkuat di bawah komando Helicover Rosa. Mereka bertiga semuanya seniormu. Usia dan pengetahuan mereka jauh melebihi kamu. Jika dua dari mereka mendukungmu, maka aku setuju. Saat ini, Anda punya lawan. Helicover Rosa tersenyum setelahnya. Saya mendukungmu. Saya akan mendukung apapun yang Anda lawan. Strongstone berkata segera, melirik Blood Shadow dengan nada mencemooh. Batu kuat, suara Blood Shadow sedingin ais. Namun, ada syaratnya. Kamu harus melawanku dalam wujud aslimu. Jika kalah, aku akan mengambil alih posisi ini. Bagaimana menurutmu? Strongstone mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Li Qingshan. Tidak masalah. Li Qingshan tersenyum percaya diri. Kekuatan selalu berbicara di antara Daemon. Saat ini, hanya siput naga yang tersisa. Punggungnya bungkuk, dan kepalanya menunduk seolah dia tertidur. Sebagai Jenderal Daemon paling bijaksana dan misterius di bawah komando Helicover Rosa, tidak ada yang bisa menebak apa keputusannya. Batu kuat, kamu mungkin kuat, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, kata siput naga perlahan. Jika kamu ingin melakukannya, maka aku akan membiarkanmu memilikinya. Batu kuat mendengus. Aku tidak punya energi seperti itu. Blood Shadow, bagaimana menurutmu? Saya juga mendukungnya, tapi syaratnya sama dengan Strongstone. Blood Shadow segera mengubah kata-katanya. Jika Dragon Snail juga mendukungnya, situasinya akan sangat merugikannya. Mungkin ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Saya keberatan. Dragon Snail mundur selangkah dan berkata perlahan, matanya bersinar terang. Chapter 408. Orang tua yang licik. Li Qingshan mengutuk dalam hati. Jika dia ingin mendapatkan posisi ini, dia harus mengalahkan dua Jenderal Daemon yang kuat, sementara Dragon Snail tidak bisa ikut campur. Jika dia gagal, Blood Shadow dan Strongstone tidak akan menerima satu sama lain, dan mungkin akan sulit menentukan pemenang dalam hal kekuatan. Pada saat itu, Dragon Snail mungkin harus melangkah maju untuk memimpin situasi. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Bulan Utara, kapan Anda berencana untuk melanjutkan? Helicover Rosa mengerucutkan bibirnya. Dia selalu bersemangat ketika ada perselisihan. Dalam 3 hari, saya pasti akan bertemu Yang Mulia Ratu Laba-Laba dan bertarung dengan dua senior. Li Qingshan menangkupkan tangannya. Setelah beberapa penyelidikan, dia pada dasarnya memastikan bahwa Helicover Rosa adalah anggota ras Daemon yang sangat pro-perang. Dia tidak akan peduli dengan perjanjian para raja dan menyerahkannya. Tentu saja, keputusan akhir masih berada di tangan Raja Naga Laut yang menguasai seluruh dunia iblis jahat Kingsu. Namun sepertinya semua orang dapat melihat bahwa perang tidak dapat dihindari. Kemungkinan Raja Naga Laut membunuh jenderalnya di tengah pertempuran sangat kecil sehingga hampir mustahil. Wajah Strongstone penuh kegembiraan, mata Blood Shadow menyeramkan, dan bibir Li Qingshan sedikit melengkung. Tatapan ketiga Jenderal Daemon yang kuat itu berbenturan sengit sebelum mereka membuang muka dan pergi. Setelah meninggalkan aula singgasana dan kembali ke kota suku bayangan laba-laba, Li Qingshan melihat ke bawah ke seluruh kota jaring laba-laba dari balkon yang tinggi. Yang Mulia Bulan Utara, seberapa percaya diri Anda? Ye Mingzu menyelidiki. 50%. Li Qingshan tidak sombong atau terlalu rendah hati. Sebaliknya, dia menunjukkan semacam kepercayaan diri yang transendental. Jika Anda bersedia membantu, mungkin saya bisa meningkatkannya 10 atau 20% lagi. Saya pasti akan memuaskan Yang Mulia Bulan Utara. Ye Mingzu sedikit menundukkan kepalanya. Peluang kemenangan ini sudah sangat tinggi. Jika ambisiku bisa terwujud, apa susahnya ambisimu?
Paman, adikmu itu, sungguh merepotkan. Tidak ada yang bisa kulakukan kali ini. Gu Yanying berkata tanpa daya sambil memegang jimat naga tinta di tangannya. Setelah menerima kabar dari Gunung Greenfin, dia berharap bisa segera menangkap Li Qingshan. Dia meraih lehernya dan bertanya apa yang terjadi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kata-katanya hanya melewati telinganya? Naga hitam itu melingkar beberapa kali dan berkata, kalau begitu ayo bertarung. Gu Yanying terkejut. Satu kalimat dari Raja Naga Laut lebih baik daripada 10.000 kata dari orang biasa. Dengan satu kalimat, dia telah memutuskan situasi seluruh provinsi Azure dan bahkan arah dunia. Apakah perdamaian ribuan tahun akhirnya akan hancur? Terbatas pada mereka yang berada di bawah kesengsaraan surgawi kedua di prefektur Clear River. Mengapa? Di dalam kota jaring laba-laba, ada juga seekor naga hitam kecil yang menyerupai awan, sehitam tinta. Dia mewariskan perintah Raja Naga Laut. Helika Verparosa awalnya sangat gembira sebelum menjadi marah. Pertarungan yang dia nantikan selama ini akhirnya dimulai, tapi dia dilarang mengambil tindakan. Pelajari cara menggunakan bawahanmu. Xiaolong menyelesaikan kalimat ini. Setelah mengatakan itu, ia bubar. Itu menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Fu Qingjin menerima perintah dari Istana Koleksi Pedang. Mulai hari ini dan seterusnya, pembunuh iblis dari prefektur Clear River akan berada di bawah tanggung jawab penuhnya. Dia bisa bertindak sesuka hatinya di prefektur Clear River. Selama dia tidak menjelajah terlalu jauh di bawah tanah dan mencapai keberadaan yang disebut kota jaring laba-laba, Helika Verparosa tidak akan menyerangnya. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak akan menerima bantuan apapun dari para penggarap inti emas. Mereka semua menghela nafas sambil berpikir. Apakah mereka berencana memperlakukan 1.500 km prefektur Clear River sebagai papan catur? Prefektur Clear River tampaknya merupakan versi miniatur dari Provinsi Green. Keterikatan antara ketiga organisasi pada dasarnya sama. Tidak ada yang tahu pemahaman diam-diam seperti apa yang dicapai tokoh-tokoh di atas untuk memutuskan permainan catur seperti ini. Apakah mereka berencana berlatih untuk perang di masa depan? Atau apakah mereka berencana menggunakan pertempuran kejam ini untuk memperingatkan para penghasut perang ini? Atau mungkin itu hanya permainan seumur hidup mereka? Taruhan. Gu Yanying menyimpan jimat naga tinta itu. Apakah tugas saya adalah mencegah orang mengganggu permainan ini? Semua orang akan baik-baik saja, kecuali lelaki tua dari Akademi Pain So itu sangat keras kepala. Hanya satu orang yang bisa menghentikannya. Angin bertiup, dan pohon-pohon pinus naik dan turun. Angin menyapu kabut dan hujan, menggulung pepohonan pinus seperti kepulan asap. Ia berenang melewati pegunungan dan bertabrakan dengan gunung besar. Ada serangkaian bangunan tinggi di gunung itu. Ada 4 kata besar yang ditulis dengan huruf tebal di pintu. Itu adalah Akademi Pain So yang terkenal. Suara bacaan mencapai telinga mereka, melewati hujan musim gugur dan naik ke langit. Seberkas cahaya turun dari atas, tiba di luar gubuk jerami di belakang gunung. Seorang sarjana berkulit gelap menyarungkan pedangnya. Dia sudah menjadi seorang penggarap yayasan pendirian yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Gubuk jerami di depannya begitu sederhana dan kasar sehingga bahkan manusia pun akan menganggapnya terlalu rusak. Namun, ulama tersebut berperilaku sopan. Dia merapikan pakaiannya dan membungkuk. Menguasai. Pintu kayu terbuka, dan sesosok tubuh dengan punggung membungkuk di atas meja menulis. Tubuhnya yang kecil dan kurus tampak sangat besar dengan dukungan jubahnya. Di tanah di belakangnya, ada banyak botol dan toples. Mereka sebenarnya digunakan untuk menampung air hujan yang merembes melalui gubuk jerami. Adik laki-laki Jiang sudah meninggal. Sarjana itu sangat marah. Setelah menerima pesan kesusahan Jiang Sancheng, dia segera pergi untuk memberikan bantuan, tetapi dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia tidak hanya mati, tetapi mereka bahkan kehilangan kapal Soaring Dragon yang sangat penting bagi Akademi Pain So. Setelah mendengarkan apa yang terjadi, lelaki tua itu baru saja selesai menulis kaligrafi. Dengan lambaian lengan bajunya, pedang panjang yang tergantung di dinding terbang ke tangannya. Sarungnya sudah sangat tua, tapi sederhana dan tanpa hiasan, sama seperti dia. Dia berjalan keluar dari pintu selangkah demi selangkah, dan kehadirannya semakin kuat. Itu memenuhi seluruh dunia dengan jubah besarnya, gubuk sederhana, dan seluruh Akademi Pain So. Wajahnya dipenuhi kerutan, tegas dan hampir kaku. Jenggot putihnya yang tipis berayun lembut. Di mata manusia, dia hanyalah seorang lelaki tua kurus dan kecil, tetapi dia memiliki sikap yang tak terbayangkan, luas dan tak kenal takut. Dia adalah kepala Akademi Pain So, Wen Zhengming. Aku akan segera kembali. Mohon tunggu, Saudara Wen. Saat ini, seorang pria datang berjalan menembus hujan. Pada pandangan pertama, dia tampak berusia tidak lebih dari 20 tahun, tetapi dia tampaknya mengalami perubahan seperti berusia 100 tahun. Dia mengenakan mahkota mewah di kepalanya dan mengenakan pakaian ungu. Wajah tampannya selalu tampak dingin dan cuek, dengan senyuman tipis di wajahnya. Benar saja, Wen Zhengming berhenti. Dia mengerutkan kening. Tuan Gubernur, apa yang membawa Anda ke gubuk jerami saya di pegunungan? Awalnya, aku tidak ingin datang ke gubuk jeramimu di pegunungan dan menyia-nyiakan nafasku pada orang tua sepertimu. Orang yang datang adalah Gubernur Komando Ruyi, Markis Ruyi yang turun-temurun. Apakah Nyonya Gu mengirimmu untuk membujukku? Jika kamu ingin membalaskan dendam muridmu, cepat atau lambat kamu akan mendapat kesempatan, tapi tidak sekarang.
Ini bukan persuasi, ini perintah. Aliran Konfusianisme pantang menyerah, tidak tergerak oleh kemiskinan, dan tidak dirusak oleh kekayaan. Bahkan jika Gu Yanying datang sendiri, dia tidak akan bisa menghentikan Wen Zhengming untuk membalaskan dendam muridnya. Namun, Markis dari Ruyi adalah penguasa sah komando Ruyi. Kecuali perintahnya bersifat pengkhianatan, tidak ada penganut Konghucu yang bisa menentangnya. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka tidak mau. Setelah beberapa patah kata, Wen Zhengming kembali ke gubuk dan mulai menulis. Pedangnya tergantung di pinggangnya, tidak mau melepaskannya. Di langit, Gu Yanying berkata kepada Markis dari Ruyi, terima kasih. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Ekspresi Markis of Ruyi tidak lagi sedingin sebelumnya. Senyumannya selembut air saat dia menatap wajahnya. Gu Yanying mengabaikan tatapannya dan tersenyum sambil berpikir. Papan caturnya sudah dipasang, jadi di mana bidak caturnya? Li Qingshan? Oh Li Qingshan. Apakah Anda seorang prajurit yang tidak akan pernah kembali, atau Anda seorang jenderal yang memimpin pasukan? Di danau yang beriak, Li Qingshan memastikan beberapa kali bahwa inti daemon penyu roh benar-benar tidak mengeluarkan peringatan apapun. Baru saja, dia terjun ke danau naga dan ular dan menyerahkan 100 kantong harta karun kepada tetua tanaman anggur hijau dan Jiang Sancheng kepada dirinya yang sebenarnya. Dia melewati formasi naga dan ular dan kembali ke Pulau Kludwisep. Han Qiongzi sudah pergi, meninggalkan pesan untuknya. Wang Tua ingin aku kembali karena aku adalah murid utama aliran legalisme. Li Qingshan meletakkan catatan itu dan berbalik. Yang dia lihat hanyalah sosok mungil berpakaian hitam yang menatapnya dari jauh sambil menopang dirinya dengan bambu. Li Qingshan berseri-seri dengan gembira. N kecil, kemarilah. Aku punya sesuatu yang bagus untuk kamu lihat. N kecil tidak terjerumus seperti sebelumnya. Hati Li Qingshan melembut. Dia berjalan mendekat dan berjongkok, mengusap kepalanya. Ada apa? Apakah kamu marah? Ya, N kecil mengangguk patuh. Ini semua salahku. Mohon maafkan aku, Nyonya N kecil. Li Qingshan mengangkatnya sambil tersenyum. Dia meminta maaf dan menyayanginya. Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? N kecil melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata dengan sangat lembut. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku tidak menginginkan orang lain, kecuali kamu. Suaranya yang lembut membuat hati Li Qingshan sakit. Lalu kenapa kamu tidak datang mencariku? Aku tidak berani mengganggumu. N kecil sedikit mengernyit. Aku berjanji, aku tidak akan melakukannya lagi. Li Qingshan menatap mata Little N yang jernih dan gelap. Saat dia bersamanya, tidak ada perasaan tersisa seperti Han Qiongzi, tapi ada rasa kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Itu adalah rasa memiliki. Dia pernah berkata bahwa dimanapun dia berada, itu adalah rumahnya. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Dimanapun dia berada, itu adalah rumahnya. Mungkin dia tidak akan selalu memikirkannya, tapi dia tidak akan pernah melupakannya. Ayo, beri aku ciuman. N kecil mencium pipinya dengan keras. Wajah Li Qingshan dipenuhi dengan senyuman cemerlang. Bahkan hujan mendung pun tak mampu menyembunyikannya. N kecil juga terinfeksi. Dia mengungkapkan senyum malu-malu dan bahagia. Biar ku beritahu, aku telah melakukan sesuatu yang hebat baru-baru ini, Li Qingshan pamer saat dia berjalan masuk ke dalam rumah. Dia tidak begitu menakjubkan, tidak begitu berani dan tidak kenal takut. Pada saat-saat tertentu, ia bahkan terkesan picik, serakah, penuh nafsu, dan penuh kekurangan. Namun, ini adalah dia. Dia tidak perlu menyamar. Percakapan mereka setelah sekian lama justru memberinya rasa kehati-hatian dan ketenangan yang tak terlukiskan, tak terkecuali saat ia mengarungi kapal dan menghancurkan gunung Greenfin, meski Little N hanya mendengarkan sambil tersenyum. Namun, berapa banyak orang di dunia yang bisa menemukan pendengar seperti itu? Begonia pernah berkata jika dia mencintainya, dia akan merahasiakannya selamanya. Itu cara yang sangat bagus untuk menggambarkannya, tapi dia telah mengabaikan poin terpenting, yaitu perasaan Li Qingshan. Bukan karena dia bodoh. Dia hanya membayangkan kekasih yang sempurna di dalam hatinya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Desmond akan memiliki konsep rumah. Ketika dia memutuskan untuk menghargai hubungan ini dengan baik dan berhenti mempersulit Han Qiongzi untuk menjaga rahasianya, bahkan Li Qingshan tidak menyadari perubahan emosinya. Dia hanya merasa seperti telah mengabaikan Little N selama periode waktu ini. Dia seharusnya tidak melakukan itu. Chapter 409. N kecil menunjukkan kepada Li Qingshan tasbih tengkorak yang telah dia sempurnakan. Ada 14 untaian tasbih di pergelangan tangan rampingnya. Warnanya putih seperti baru. Bahkan jika ini adalah tasbih tengkorak, apakah ada perubahan khusus sekarang karena jumlahnya 14? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. N kecil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, tasbih itu berhamburan dan mendarat di tanah. Mereka memantul beberapa kali dan menstabilkan diri. Ya, mereka telah menstabilkan diri mereka sendiri. Setiap tasbih telah menjadi kerangka lengkap. Ukurannya hanya sebesar jari, namun tulangnya tebal, cakarnya tajam, dan taringnya panjang. Mereka tampak kejam dan berkuasa. Apa ini? Li Qingshan membungkuk dan mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah karena terkejut. Dia bisa merasakan bahwa setiap kerangka memiliki kekuatan Jenderal Daemon biasa. Mereka hanya menahan diri saat ini, tidak mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya.
Iblis kerangka. N kecil membuka tangan kanannya, dan ke-14 kerangka itu melompat ke telapak tangannya, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Li Qingshan. Hanya setelah dia menjentikkan kepala mereka satu persatu barulah mereka menjadi lebih patuh. Namun, pada saat itu, Li Qingshan benar-benar merasakan bahaya. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, skeleton demons ini pasti akan menjadi masalah besar. 14 tasbih melambangkan 14 keberanian dalam agama Buddha. Itu adalah artefak pertama yang diselesaikan dari bagian penempaan artefak jalur tulang putih dan kecantikan hebat, tingkat terlemah dari tasbih tengkorak. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Kemampuan ini benar-benar menantang surga. Terlepas dari kultivasi orang tersebut, mereka akan memiliki kekuatan 14 kali lipat dari kultivator biasa segera setelah mereka mengalami kesengsaraan surgawi. Seberapa kuatkah itu? Ini bukanlah kemampuan unik. Misalnya, penatua kuburan tunggal dari 3 tetua menyempurnakan jenderal mayat. Atau seorang ahli mohisme menyempurnakan boneka mekanis yang kuat untuk mencapai efek ini. Namun, kesulitan dalam menyempurnakannya dan tingginya permintaan akan bahan-bahan semuanya tidak dapat dibandingkan dengan tasbih tengkorak. Yang paling penting, tasbih tengkorak berhubungan erat dengan Little N. Mereka pada dasarnya seperti klon, jadi dia bisa mengendalikannya semudah menggerakkan tangannya sendiri. Pada saat-saat genting, dia bahkan dapat menggabungkannya kembali dengan tubuh aslinya untuk memperbaiki tulangnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Ini adalah kekuatan supernatural yang datang dari atas 9 surga. Legenda mengatakan bahwa ia dapat dikembangkan ke alam bodhisattva. Semakin tinggi budidayanya, semakin kuat pula kekuatannya. Pedang tulang putih dan untaian tasbih tengkorak. N kecil pada dasarnya bisa menyapu alam pendirian yayasan, kecuali dia menghadapi seseorang seperti Fu Qingjin. Dia memiliki harta karun yang kuat di tangannya. Hanya para penggarap yang telah mencapai puncak alam pendirian yayasan yang akan mengalami kesulitan. Apakah kamu mencoba menekanku? Li Qingshan mengusap kepala Little N dengan paksa. Awalnya, setelah menjadi Jenderal Daemon, dia bangga dengan kesuksesannya dan memiliki rasa arogansi. Baru sekarang dia bangun, tidak berani gegabah. Apakah kamu akan mengasingkan diri? N kecil tersenyum malu-malu. Matanya berkedip karena antisipasi. Bagus. Setelah jangka waktu ini selesai, saya harus mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu untuk meningkatkan budidaya ki refining saya dengan baik dan segera mencapai yayasan pendirian. Saya akan melihat baik-baik apa sebenarnya yang ditinggalkan Brother Ox untuk saya. Paling tidak, itu akan menjadi akumulasi dari seorang kultivator inti emas. Aku tidak bisa membiarkanmu melampauiku. Izinkan saya menunjukkan rampasan saya terlebih dahulu. Petik 2. Membuka ratusan kantong harta karun Jiang Sancheng dan tetua tanaman anggur hijau, Li Qingshan mula-mula merasa kecewa sebelum menjadi sangat gembira. Jiang Sancheng baru saja mencapai yayasan pendirian, dan dia masih menjadi murid, jadi akumulasinya sangat terbatas. Hanya pedang artefak spiritual tingkat tertinggi yang dia pegang yang memiliki nilai tertentu. Tidak banyak pil dan batu spiritual lainnya. Namun, 100 kantong harta karun milik tetua tanaman anggur hijau begitu melimpah sehingga benar-benar melebihi ekspektasi Li Qingshan. Bahkan jika 2 tetua dari 3 gunung lainnya bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu melampauinya. Jumlah pil dan ramuan spiritual yang sangat banyak pada dasarnya terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Artefak spiritual tingkat tertinggi semuanya berkedip-kedip dengan cahaya. Di antara pil-pil tersebut, hanya pil roh sejati dan pil akumulasi kebajikan yang berjumlah lebih dari selusin. Namun, yang paling menarik perhatian Li Qingshan bukanlah itu, melainkan pil emas gelap yang tersegel di dalam botol. Itu pil roh asal. Mata Li Qingshan sedikit menyipit. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Rusin, pada dasarnya dia telah memahami sebagian besar pengetahuan umum tentang alkimia, termasuk pil origin spirit yang terkenal. Efeknya mirip dengan pil roh sejati, juga untuk menembus inti emas. Pil itu 100 kali lebih langka daripada pil roh sejati. Tidak mungkin bagi para penggarap yayasan pendirian biasa untuk memilikinya. Siapa yang tahu kekayaan macam apa yang diperoleh tetua tanaman anggur hijau, atau apakah itu adalah hadiah dari istana koleksi pedang. Setelah memeriksanya, Li Qingshan menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian, dia mengambil sebilah pedang dari sekian banyak artefak spiritual. Bilahnya berwarna hijau keunguan, dengan corak yang bervariasi. Ditambah dengan pola bulu yang berbeda, tampak sangat cerah. Di tangannya, benda itu seringan bulu, seolah bukan apa-apa. Desain keseluruhannya tampak seperti burung yang aneh. Gagangnya melengkung dan runcing menyerupai paruh burung yang tajam, sedangkan bilahnya lebar dan besar menyerupai sayap burung. Bilahnya berbentuk lingkaran, persis seperti kepala burung aneh itu. Kedua matanya terbuka lebar. Itu memberikan perasaan yang aneh, namun misterius, dan luar biasa. Itu membuat Li Qingshan merasa familiar. Tiba-tiba, dia teringat pada kuali kristal resin milik Rusin. Meskipun polanya sangat berbeda, gaya keseluruhannya sama persis. Apakah artefak spiritual tingkat tertinggi ini juga berasal dari Provinsi Kabut? Meskipun ini adalah satu-satunya artefak spiritual tingkat tertinggi yang cocok untuknya dari semua artefak spiritual tingkat tertinggi, menggunakan pedang dapat dengan mudah mengungkap identitasnya, bilah pedang itu tampaknya tidak cocok untuk membunuh. Bilahnya tampak sangat tumpul. Dia melewati pedangnya dengan ujung jarinya dan tiba-tiba merasakan sedikit mati rasa. Itu dengan cepat menyebar ke ujung jarinya, meninggalkan pola beracun berwarna hijau tua.
Itu sangat jelas sehingga tampak seperti ular yang menghijau. Ini adalah pedang beracun. Li Qingshan terkejut. Dia segera menekannya dengan inti Daemon penyuruh sebelum mengeluarkan racunnya dengan Daemon Ki. Racunnya begitu kuat bahkan tubuhnya tidak bisa mengabaikannya. Li Qingshan telah menebak dengan benar. Pedang Greenfin Elder memang berasal dari Provinsi Mist. Karena gagangnya dapat menyerap racun dan bilahnya dapat melepaskannya, maka bilah tersebut dikenal sebagai bilah bulu racun minum. Bulu racun minum adalah burung legenda yang aneh. Karena kesukaannya memakan benda beracun, bulunya terkenal berbisa. Melemparkan bulunya ke dalam alkohol bisa membunuh, itulah sebabnya dikatakan bisa menghilangkan dahaga dengan racun. Desain bilahnya berasal dari sini. Setelah Greenfin Elder mendapatkannya, dia menyempurnakannya dengan berbagai benda beracun, itulah sebabnya ia memiliki toksisitas saat ini. Namun, dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Hanya ketika dia mendapatkan senjata yang lebih cocok, staf Greenfin, barulah dia menyimpannya di dalam kantong 100 harta karunnya, tidak pernah menggunakannya lagi. Iblis kerbau menempa persembunyiannya dapat memblokir serangan langsung, namun ia tidak dapat memblokir serbuan racun. Namun, hal itu tidak berlaku pada orang atau dasmon lain juga. Jika mereka tidak memiliki metode budidaya seperti metode penindasan laut penyuruh, mereka harus memblokirnya dengan semua yang mereka miliki, atau racun itu akan menyerang tubuh mereka dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Dalam pertempuran, siapa yang akan memberikan kesempatan seperti itu kepada musuhnya? Li Qingshan mengangkat pedangnya dan tersenyum cemerlang. Dia akhirnya menemukan senjata yang bisa meningkatkan peluang kemenangannya. Selain itu, hadiah terpentingnya adalah beberapa set spanduk formasi dan cakram untuk menyiapkan formasi. Setelah digantikan oleh formasi disintegrasi dualitas, formasi asli Gunung Greenfin kini menjadi milik Elder Greenfin. Li Qingshan telah memperoleh beberapa gulungan dan cakram formasi di masa lalu, tetapi semuanya adalah item pada level praktisi Ki, jadi nilainya tidak banyak. Beberapa set arai roh ini adalah arai roh sejati yang melindungi gunung. Dalam arti tertentu, itu bahkan lebih penting daripada alat dan pil spiritual. Sangat mustahil untuk membangun basis yang stabil tanpa formasi. Jika tidak peduli berapa banyak ahli yang Anda kumpulkan, selama budidaya pihak lain lebih tinggi dan mereka mengetahui beberapa teknik penyembunyian, mereka akan dapat memasuki wilayah tanpa hambatan. Bahkan jika formasi tersebut tidak dapat menghentikan musuh, itu dapat berfungsi sebagai peringatan. Li Qingshan berterima kasih kepada tetua tanaman anggur hijau. Dengan barang-barang ini, dia bisa memulai rencananya. N kecil, bersiaplah untuk melakukan ekspedisi hukuman bersamaku. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Berita pertarungan antara 3 Jenderal Daemon telah menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Semua orang di kota Cobweb menunggu dengan penuh semangat. Ini adalah pertarungan yang akan mempengaruhi nasib seluruh ras penjelajah malam. Apakah dia belum kembali? Ye Mingzu bersandar ke jendela dan menatap peron. Sosok merah-merah di belakang helikopter Parosa tampak seperti dewa, juga menunggu. Jangan bilang dia takut, Ye Liuxing berkata dengan dingin. Dia akan menantang mereka berdua secara berurutan, jadi masuk akal jika dia merasa takut. Dia sebenarnya bilang dia ingin menjadi raja penjelajah malam. Sungguh bualan yang tak tahu malu. Para tetua berdiskusi dengan lembut dan mengejeknya dengan nada mencemooh. Tuan itu maha kuasa. Mengapa dia takut pada mereka? Ye Liubo membantah dengan keras. Matanya menyala karena gairah. Baginya, orang itu bukan lagi sekedar master dalam namanya. Sebaliknya, dia adalah dukungan mental yang menampung semua harapan dan perasaannya. Para tetua memelototi pengkhianat ini, sementara Ye Liubo menolak untuk mundur. Dia dibujuk oleh Ye Mingzu dan Ye Liusu. Namun, di antara ras lain, suara penghinaan, ejekan, dan niat buruk semakin keras. Seorang Jenderal Daemon yang muncul entah dari mana ingin menantang perintah di bawah tanah dan memerintah mereka, para penjelajah malam. Itu tidak lebih dari sekedar angan-angan. Dia di sini. Kilatan cahaya melintas di mata Ye Mingzu. Sosok berwarna merah tua melesat di udara, tiba di peron dalam sekejap mata. Kecepatannya yang mengejutkan membuat banyak penjelajah malam menutup mulut mereka. Li Qingshan bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh yang sesempurna patung. Tangannya dimasukkan ke dalam saku dengan santai, sedangkan bilah bulu racun minum dibungkus berlapis-lapis dan digantung di pinggangnya. Dia sangat santai. Nyonya Spider Queen, aku sudah membuatmu menunggu. Jadi ini tubuh aslimu. Helikopter Parosa mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menjilat bibirnya. Mata merahnya yang merah menyilaukan. Bisa dibilang begitu. Li Qingshan melirik melewati gua dari sudut matanya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura apapun, dia tahu Little N sedang menunggu diam-diam di samping, bersiap menghadapi skenario terburuk. Namun, sepertinya helikopter Parosa tidak punya rencana untuk berselisih dengannya untuk saat ini. Mari kita mulai. Strongstone dan Blood Shadow melepaskan Daemon Ki mereka secara bersamaan. Li Qingshan tersenyum dan tidak lagi menahan diri. Daemon Ki-nya melesat ke udara. Ketiga Daemon Ki menyebarkan awan hitam yang tertinggal di puncak gua sepanjang tahun. Batu kuat adalah yang terkuat, bayangan darah sedikit lebih lemah, dan batu Li Qingshan jauh lebih lemah. Sebagai Jenderal Daemon yang baru saja menerobos, sangat jarang dia memiliki kekuatan seperti itu. Namun, ukuran Daemon Ki mereka saja sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Dan aku mengira tubuh asliku adalah sesuatu yang mengesankan.
Ternyata hanya itu saja. Blood Shadow mengejeknya dengan keras. Kamu sebaiknya berkultivasi 10.000 tahun lagi sebelum menantangku. Strong Stone agak kecewa. Mustahil baginya untuk melawannya dengan Daemon King-nya. Li Qingshan mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua, memiringkan kepalanya dan tersenyum. 10.000 tahun terlalu lama. Yang bisa saya lakukan hanyalah memanfaatkan momen ini. Chapter 410. Dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, namun dia masih memprovokasi kita tanpa rasa takut. Apakah ada yang salah dengan kepala Desmond ini? Para penjelajah malam berdiskusi dengan lembut atau mengejek dengan keras. Mereka yakin hasilnya sudah diputuskan. Apakah itu hanya kesombongan? Ye Liusu tiba-tiba teringat semua yang terjadi setelah dia bertemu dengannya. Sosoknya yang meraung tanpa rasa takut ke seluruh klan Spider Shadow masih terlihat jelas di depannya. Tidak, bukan itu. Semua kesombongannya dibangun di atas rasa percaya dirinya. Dia berani mengatakan, siapa yang berani membunuhku, tanpa ragu karena itu hanya avatarnya. Jika dia benar-benar menyerang, orang yang pada akhirnya akan menderita kerugian hanyalah klan bayangan laba-laba. Melihat ke belakang, yang dia lihat hanyalah mata Ye Liubo yang bersinar. Dia tidak meragukannya sama sekali. Dia membuka mulutnya dan menutupnya lagi, tersenyum pahit. Apakah ini masih Ye Liubo yang licik dan berbakat yang dia kenal? Dia telah menemukan seseorang yang bisa diandalkan, dan dia memilih untuk mempercayainya tanpa menahan diri sama sekali. Bukankah ini suatu bentuk keberuntungan? Bagaimana dengan dirinya sendiri? Bagaimana dengan nasib para pengembara sepanjang malam? Dan kemana mereka akan pergi? Tiba-tiba, dia berharap dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa bulan utara akan muncul sebagai pemenang, karena dia adalah Desmond yang tidak tampak seperti Desmond. Jika dia memimpin penjelajah malam, dia pasti akan membawa perubahan baru. Dragon Snail berkata perlahan, aku telah mengatur medan perang yang cocok untukmu. Mengalir ke hulu sungai lava di sisi lain kota Cobweb, bidang penglihatan mereka tiba-tiba terbuka. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap. Sebuah celah besar melintasi tanah, kedalamannya beberapa ratus meter. Melihat ke bawah dari atas, yang dilihatnya hanyalah sungai tipis berwarna merah api yang mengalir di dasar celah seperti ular panjang yang berkelok-kelok. Sosok Li Qingshan sekecil biji sesawi. Li Qingshan menundukkan kepalanya. Dia menatap lahar yang mengalir, dan mata merahnya bersinar terang. Di sisi lain sungai lava, Strong Stone mengepalkan tinjunya dan meretakkannya dengan keras, sambil terkikik dengan kejam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menghancurkan tulangmu satu persatu dan membuatmu mengerti harga dari menantang yang kuat. Kalau begitu datang dan coba. Li Qingshan melangkah maju. Sepasang kuku besi melangkah deras ke sungai lava, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Di tengah keterkejutannya, sosoknya berubah dengan cepat. Rambutnya yang merah seperti api, tanduknya seperti kait, kepalanya seperti tembaga, dan dahinya seperti besi. Ada semacam keganasan liar pada dirinya. Aura barbar dari iblis kuno dilepaskan. Tapi di saat yang sama, pada kulitnya yang hitam pekat, itu bersinar dengan pola biru yang dalam. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh setelah mencapai lapisan ketiga dari penyuruh. Itu persis sama dengan tulisan mendalam di punggung kura-kura. Ia juga memiliki aura mendalam yang dapat menembus makna dunia yang sebenarnya, penuh dengan kecerdasan dan keilahian. Melakukan apapun yang diinginkannya, melawan surga adalah iblis. Mereka yang menaati langit dan menyatu dengan Dao, mereka yang hidup selama langit dan bumi adalah dewa. Dua pemikiran yang sangat bertolak belakang dan kontradiktif. Mereka muncul di tubuhnya pada saat yang sama, dan bahkan dia sendiri tidak menyadari betapa anehnya itu. Helika Verparosa sedikit tergerak. Ini adalah wujud aslinya. Ye Mingzu mengutuk dalam hati. Pada akhirnya, dia tetap menolak untuk mendengarkan nasihatnya. 2 hari yang lalu, Ye Mingzu memilah informasinya dan mengirimkannya ke Li Qingshan. Dia juga membantunya mendiskusikan strategi untuk 2 pertempuran tersebut. Batu kuat diubah dari batu yang aneh. Itu adalah roh batu yang sangat langka. Itu tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk menghadapinya, satu-satunya cara adalah dengan memanfaatkan kecepatan dan mencari kekurangannya. Masuk akal, Li Qingshan tersenyum. Dan wujud asli Blood Shadow adalah seekor kelelawar. Namun, Jenderal Daemon yang dibudidayakan dari kelelawar biasa tidak akan sekuat itu. Seharusnya ia adalah sejenis binatang eksotis. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui asal-muasal aslinya. Rumor mengatakan bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dari neraka kolam darah. Jika dia melepaskan kecepatannya hingga batasnya, mungkin hanya Helika Verparosa yang bisa menahannya. Oleh karena itu, jika ingin mengalahkannya, satu-satunya cara adalah tetap tidak berubah. Tunggu sampai dia lelah, lalu bunuh dia dalam satu serangan. Petik 2. Strong Stone dan Blood Shadow sama-sama ingin mengalahkan satu sama lain seperti ini, kan? Tapi apa hasilnya? Petik 2. Ini seri. Namun, menurut strategi ini, setidaknya kami bisa berada di posisi yang tak terkalahkan. Apa gunanya berada dalam posisi tak terkalahkan? Tujuanku adalah menang. Menang. Meskipun Li Qingshan mengaku memiliki peluang menang 50%, Ye Mingzu sangat meragukannya. Selama mereka bisa melakukan 2 pertempuran, mereka bisa menstabilkan posisi mereka di dunia bawah tanah dan benar-benar menjadi salah satu dari 4 jenderal besar Daemon. Kemudian, mereka dapat membuat rencana perlahan di masa depan. Namun,
Kata-kata Li Qingshan baru saja sepertinya merupakan jawaban untuknya. 10.000 tahun terlalu lama. Kami hanya bisa memanfaatkan momen ini. Menarik, menarik. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu lakukan. Batu kuat tertawa keras. Dia mengagumi dan mencemooh Li Qingshan karena berani melawannya secara langsung. Di saat yang sama, tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa batu yang tinggi. Dia melangkah mendekat dan meninju dada Li Qingshan. Sederhana dan tanpa hiasan, berat seperti gunung, sama seperti tubuhnya. Namun, di matanya yang kecil, yang terhimpit oleh wajahnya yang tampak garang, tidak, hanya tergencet menjadi 2 titik, cahaya aneh dan licik muncul. Dalam hati Li Qingshan, semangat juang fanatik tiba-tiba bangkit. Tanpa ragu-ragu, atau dengan kata lain, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tubuhnya secara alami bereaksi dan meninju dada Strongstone. Dia benar-benar mengabaikan pembelaannya sendiri, seolah-olah dia telah melihat kebencian yang besar terhadap pembunuh ayah dan istrinya. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Strongstone menjadi beberapa bagian, tidak ragu untuk binasa bersamanya. Dengan dentuman keras, angin menderu-deru, pasir dan batu beterbangan. Semua orang merasakan getaran hebat di bawah kaki mereka. Meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa dengan jelas merasakan konfrontasi langsung antara dua kekuatan menakutkan tersebut. Sungai magma tiba-tiba terputus. Batu besar hanya sedikit goyah, tetapi Li Qingshan terlempar, terbanting keras ke dinding dan tenggelam. Dia terkubur di bawah puing-puing yang telah runtuh. Saat itu, dia merasa seperti baru saja menabrak gunung. Tidak hanya kokoh, tapi juga berat. Menguasai, Ye Liu Bo berteriak. Blood Shadow tergantung terbalik di atas balok batu seperti kelelawar. Senyuman cekung terlihat di wajah pucatnya. Orang ini sama sekali tidak memahami kemampuan Strongstone yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mendaratkan serangan. Namun, Strongstone bisa memaksa lawannya bertempur sampai mati, konfrontasi terbuka. Apakah ini kemampuan bawaanmu? Menarik. Strongstone melirik tinjunya sebelum melihat tumpukan batu. Dengan ledakan, batu beterbangan kemana-mana. Li Qingshan berdiri. Cangkang mendalam milik Spirit Turtle yang berwarna biru samar berkedip-kedip di hadapannya, tapi cangkang itu penuh dengan retakan dan sedikit berubah bentuk. Itu hanya sebuah pukulan. Li Qingshan terkejut. Inilah kekuatan ketiga Jenderal Daemon. Tubuh asli mereka yang menakjubkan dan budidaya selama ribuan tahun telah mengubah mereka menjadi keberadaan yang benar-benar kuat dan menakutkan. Jika bukan karena cangkang mendalam dari penyuruh, dia akan terluka oleh pukulan itu. Retakan pada cangkang mendalam penyuruh segera sembuh, tetapi situasinya tidak membaik sama sekali, karena ia masih mengonsumsi Daemon Ki dalam jumlah besar. Daemon Ki Li Qingshan sama sekali tidak sebanding dengan Strongstone, jadi dia pasti akan kalah dalam pertempuran gesekan. Li Qingshan menganggap ini agak aneh. Mengapa dia menjadi begitu impulsif sekarang? Dia jenius dalam pertarungan sebenarnya. Setiap kali dia menyerang, mungkin terlihat gegabah dan sombong di mata orang lain, tapi itu pasti akan menjadi pilihan taktik terbaik. Dia tidak akan pernah berhadapan langsung dengan lawannya seperti orang yang sembrono. Lagi, Strongstone maju sambil tertawa liar. Langkah kakinya yang berat terdengar seperti genderang perang. Niat bertarung dan niat membunuh di dada Li Qingshan sekali lagi melonjak tak terkendali. Matanya menjadi merah darah saat kepalan tangan merobek udara, memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.